sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Nah, untuk teman-teman dengan aplikasi pinjaman uang online ini, teman-teman bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 1 juta rupiah langsung cair tentunya. Walaupun teman-teman baru saja membuat akun. Ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan jumlah pinjaman yang besar dengan pencairan yang cepat, teman-teman bisa tonton video pinjol resmi ini Mudah Cair 2022. Tonton sampai dengan selesai. Halo teman-teman, jumpa lagi di video kali ini. Saya akan berbagi video tutorial bagaimana meminjam uang di aplikasi Cash Muda, teman-teman. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu. Aplikasi Cash Muda adalah aplikasi peminjaman online ilegal, teman-teman, yang dimana aplikasi ini belum terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, teman-teman. Nah, aplikasi Cash Muda ini sudah memiliki PT tersendiri, yang dimana nama PT-nya PT Cash Muda IND ya, teman-teman. Nah, aplikasi Cash Muda ini sudah memiliki 26.000 ulasan dan 500 pengguna yang sudah menginstal di aplikasi pinjaman isi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas aplikasi Cash Muda ini. Nah, Cash Muda menawarkan jaminan pembayaran termudah dan teraman. Untuk misi Cash Muda ini adalah menyediakan kebutuhan finansial yang fleksibel dan terpercaya untuk masyarakat Indonesia tentunya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, untuk jumlah saldo pinjamannya mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan 6 juta rupiah. Contoh misalkan teman-teman, tenornya di sini 91 hari dan maksimum 12 bulan. Untuk suku bunga tahunan mulai dari 14% per tahun ya tentunya, teman-teman. Di sini juga ada syarat meminjam di aplikasi Cash Muda ini. Yang pertama, teman-teman, wajib negara Indonesia. Yang kedua, teman-teman, wajib berusia 18 tahun sampai dengan 55 tahun dan punya akun pribadi dan memiliki penghasilan tetap tentunya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas iklan Cash Muda ini. Untuk data, teman-teman, gak perlu khawatir lagi karena aplikasi ini sudah memberikan informasi perlindungan data terjaga. Dan untuk pengajuan hanya butuh KTP saja, teman-teman sudah bisa mengajukan pinjaman uang online di aplikasi Cash Muda ini. Selanjutnya, perlindungan data terjaga dan pengajuan hanya butuh KTP aja ya, teman-teman. Di sini limit hingga 6 juta rupiah aja, teman-teman sudah bisa mengajukan pinjaman sebesar 6 juta ya. Di sini juga ada customer service-nya. Nah, selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Cash Muda ini. Nah, setelah teman-teman sudah menginstal, sekarang kita buka aplikasinya. Di sini ada deskripsi izin aplikasi ya. Cash Muda berkomitmen untuk memberikan layanan dan pengalaman yang lebih baik kepada pengguna. Sehingga ketika pengguna menggunakan Cash Muda untuk melakukan pinjaman, Cash Muda perlu mengumpulkan beberapa informasi pengguna. Informasi ini untuk memudahkan kami membuat keputusan, pengendalian resiko, dan evaluasi kredit yang lebih baik. Tanpa izin pengguna, Cash Muda tidak akan mengungkapkan atau memberikan informasi pribadi pengguna kepada siapapun. Informasi yang dikumpulkan harus mencakup
aspek-aspek berikut ini. Yang pertama di sini ada informasi pribadi, yang kedua ada informasi kontak, yang ketiga informasi keuangan dan izin kamera. Selanjutnya ada geolokasi untuk mendapatkan informasi. Yang keenam informasi perangkat, yang ketujuh informasi directory file. Yang kedelapan ada ruang penyimpanan dan yang kesembilan aplikasi yang diunduh. Maka kita akan klik saya setuju. Nah, di sini teman-teman mendapatkan jumlah pinjaman sebesar 6 juta ya. Sebelum kita meminjam, maka kita akan daftar terlebih dahulu. Nah, jika sudah mendapatkan kode verifikasi, teman-teman wajib mengisi kata sandi. Jika sudah, teman-teman klik yang benar ya. Kita klik izinkan semuanya. Nah, di sini Cash Muda adalah platform berlisensi KSP, keamanan informasi terjamin. Untuk teman-teman di sini kita bisa ambil sekarang pinjamannya ya. Jadi teman-teman di sini teman-teman isi yang dimana verifikasi wajah ya. Setelah teman-teman sudah mengisi verifikasi wajah, maka teman-teman isi biodata selanjutnya, informasinya. Nah, seperti itu teman-teman informasinya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses selalu teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman gak perlu khawatir lagi yang sudah meminjam uang di aplikasi pinjol ilegal ya. Di sini ada kata Kominfo, nggak usah bayar utang ke pinjol ilegal ya. Tentunya teman-teman dari cnbcindonesia.com. Nah, di sini pinjaman online pinjol ilegal semakin meresahkan masyarakat karena menjerat masyarakat dengan bunga yang sangat tinggi dan aksi penagihan yang di luar kewajaran. Jika kamu terjebak dalam utang pinjol ilegal, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo punya saran buatmu. Tidak perlu lunasi utang ke pinjol ilegal. Nah, di sini juga Kominfo mengungkap beberapa dasar hukum. Kenapa kamu tidak perlu lunasin utang ke pinjol ilegal? Yang pertama, dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat antara peminjam dan pinjol ilegal tidak memenuhi aturan. Suatu perjanjian sesuai dengan pasal 13 KUP ya, tentunya teman-teman. Nah, di sini status ilegal dari OJK membuat semua perjanjian utang antara nasabah dan pinjol ilegal tidak sah di mata hukum, ungkap Kominfo dalam Instagram resminya. Nah, kedua dari sisi pidana ya, pinjol ilegal melakukan pemesaran sesuai pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Selain itu, pinjol melakukan perbuatan tidak menyenangkan sesuai dengan pasal 335 KUHP dan melanggar UU ITE dan perlindungan konsumen ya. Tentunya seperti itu informasi dari saya teman-teman. Jangan dibayar ya teman-teman.